terima kasih Tuhan untuk siang hari yang indah ini Tuhan. Saat ini kami merendahkan diri kami Tuhan untuk bersama-sama menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, ada sukacita di tempat ini, amin. Untuk itu bisa beri salam kiri kanan sambil memberikan senyumannya yang terindah. Sambil bersama-sama kita akan memuji Tuhan, bertepuk tangan di tempat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik.
duduk, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, pembacaan kita yang pertama terdapat dalam Perjanjian Lama, Yesaya 59 ayat yang ke-9 sampai 20. Tulisan tebal yang terdapat, dosa adalah penghambatan keselamatan. 9. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya segelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tidak sandung di bawah waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengkritik terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewaan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah dihilang. Dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan Anda adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilan nyala yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan penyelubungan kecemburuan sebagai jubah, sesuai dengan perbuatan orang. Demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepala musuh-musuhnya. Bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjarannya. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Ia didorong oleh nafas Tuhan, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terdapat dalam Perjanjian Baru, Lukas 14 ayat 1 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?
Mereka itu diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkan dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosot ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu," lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan," dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah firman Tuhan. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami kumpul tempat ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar ini menjadi tema dan dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini maupun yang di Zoom. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi dalam kitab Yesaya 59 ayat 9 sampai 20 dan Injil Lukas 14 ayat 1 sampai 14. Dari kedua pembacaan ini saya mengambil tema yaitu tinggi hati menghambat keselamatan. Nah, lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati. Nah, arti dari kata tinggi hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sombong atau angkuh. Nah, secara umum sifat tinggi hati artinya bersikap sombong dan angkuh yang suka memandang orang rendah dan meremehkan orang lain. Orang yang memiliki sifat dan sikap hati ini akan dijauhi oleh teman-temannya maupun orang lain. Nah, ini juga dapat diartikan sebagai sifat yang bermakna sombong, yang selalu saja ingin di atas, padahal seharusnya dia tidak seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan ciri-ciri orang yang tinggi hati? Nah, orang yang tinggi hati atau sombong selalu menghargai dirinya secara berlebihan atau melebih-lebihkan dirinya. Dia juga tidak mau mendengar dan menerima nasihat dari orang lain. Nah, orang yang tinggi hati menolak kebenaran. Sikapnya kasar karena dia merasa bahwa dia yang paling benar. Dia juga selalu memamerkan kelebihan dan kekayaan yang ia miliki. Orang yang sombong biasanya karena merasa dirinya kuat atau hebat, kaya, pintar, dan kedudukannya yang lebih tinggi.
Nah, tinggi hati adalah salah satu sifat manusia yang dibenci oleh Allah. Orang yang tinggi hati cenderung akan jauh dari Tuhan karena menganggap dirinya hebat dan semua bisa dilakukannya tanpa campur tangan Tuhan. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa semua hal yang ada pada kita berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah. Orang yang rendah hati siap menerima teguran ketika ia melakukan kesalahan, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Orang yang rendah hati memiliki kasih Allah, yaitu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan mudah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Orang yang rendah hati mudah dibentuk oleh Allah. Nah, dalam pembacaan pertama dalam kitab Yesaya, dalam penggambarannya Nabi Yesaya menggambarkan bahwa tampaknya Allah sangat jauh dari bangsa Yehuda atau Israel karena dosa yang mereka lakukan. Akibat dosa dan kesombongan mereka itulah yang membuat hubungan mereka dengan Allah terputus sehingga tidak ada pertolongan dari Allah, apalagi manusia. Akibatnya, bangsa Israel mengakui bahwa Allah sangat jauh dari mereka. Keadaan mereka sangat mengganaskan. Mereka mengalami kesesakan. Dan Allah tidak peduli dengan mereka untuk membela perkara mereka. Keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Di ayat 9 tadi. Allah melihat bahwa betapa hebatnya dosa-dosa Israel dan ia sadar bahwa tidak ada orang yang dapat mengubah keadaan mereka. Maka Allah sendiri yang memutuskan untuk mengulurkan tangannya sendiri untuk menyelamatkan umatnya, yang pada akhirnya terjadi dalam diri Yesus Kristus sebagai penyelamat. Lalu dalam pembacaan kedua dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 14 kita melihat bahwa ada satu peristiwa, yaitu penyembuhan orang sakit pada hari Sabat. Nah, tetapi sebenarnya pada pasal ini bukan memberikan inti pada penyembuhan hari Sabat, akan tetapi memberikan peristiwa pada undang makan. Jadi bagi kita yang hidup zaman sekarang, mengundang orang makan mungkin tidak terlalu penting seperti zaman dulu. Karena pada zaman dulu siapa yang mengundang makan akan saya selevel dengan dia. Kalau saya diundang makan oleh seseorang pemimpin, maka saya selevel dengan dia. Jadi saya dan orang-orang yang mengundang saya selevel. Nah, makan di dalam perjamuan itu berkaitan dengan identitas. Dalam perumpamaan ini Yesus melihat bahwa ada tamu-tamu undangan berusaha duduk di tempat-tempat terhormat di ayat 7 tadi. Dengan menempat di tempat yang terhormat, maka orang lain akan melihat bahwa mereka adalah orang yang terhormat. Mereka ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Itulah sifat manusia. Nah, memperhatikan situasi itu, Tuhan Yesus memberi pengajaran bahwa sikap yang mereka perlihatkan itu adalah sikap tinggi hati yang tidak patut pada pengikutnya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana banyak orang yang datang ke pesta perkawinan dan orang-orang ingin duduk di tempat yang terhormat. Tetapi kemudian ada seseorang yang diminta untuk pindah ke tempat yang lebih rendah atau di belakang. Hidup orang percaya terkadang juga demikian. Orientasi hidup kita ingin terus memperoleh kedudukan tinggi, dikenal, dihormati, dan ingin terus dihargai. Hal tersebut tidak salah. Namun itu semua berorientasi untuk diri sendiri. Dan hal itu adalah salah. Kita menjadi marah jika orang lain lebih baik dari kita. Nah, itu salah. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 14 tadi, ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Belajarlah untuk bisa rendah hati, bisa menerima keadaan orang lain, posisi kedudukan orang-orang yang melebihi kita, di tempat terhormat. Tentu semua mau. Namun Tuhan mau kita bukan menjunjung diri kita, bukan ingin mendapat kehormatan di dunia ini. Allah mau kita mengutamakan tempat terhormat, yaitu diam dalam hadirat Tuhan. Tempat terhormat bagi orang percaya adalah hadirat Tuhan.
Dalam hal ini Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus bukan sedang membuat suatu aturan tentang hal kedudukan, menama tempat duduk yang pantas atau tidak. Namun Yesus hendak mengajar suatu sikap yang semestinya dilakukan dan dihidupi oleh seorang pengikutnya, yaitu kerendahan hati. Sebab Tuhan juga tidak membeda-bedakan manusia. Semua orang diberi kesempatan untuk menerima anugerahnya. Apabila kita sesama manusia tidak memiliki hak untuk membanggakan diri, merasa diri lebih dari orang lain, bahkan mengharapkan hormat, sanjungan dari orang lain. Namun biarlah melalui sikap dan perbuatan kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia di ayat 12 sampai 13 itu, apabila engkau mengadakan perjamuan, janganlah mengundang sahabat, saudara, keluarga atau tetangga yang kaya, karena mereka akan membalas budi. Tetapi undanglah orang miskin, orang cacat, orang yang lumpuh dan orang yang buta. Jadi identitas dalam komunitas itulah yang sebenarnya Yesus kritik. Kedatangan Yesus adalah untuk memulihkan kembali identitas manusia di dalam Dia. Bukan siapa yang mengundang ia makan atau kelompok level mana ia berada. Nah, ketika kita mempunyai sikap rendah hati, maka kita mampu untuk menerima orang lain, tidak membeda-bedakan orang lain. Jadi kita diingatkan mengenai sikap kerendah hati. Siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Yesus sebagai teladan utama dari kerendahan hati mengungkapkan makna yang dalam melalui kehidupannya di dunia. Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa, sehingga Allah mengaruniakan kepadanya nama yaitu di atas segala nama. Yesus memperingatkan kita bahwa orang yang meninggikan diri artinya orang yang sombong, angkuh dalam kehidupannya. Dalam kehidupan ini akan dipermalukan di dalam kerajaan sorga yang akan datang. Tempat terhormat kita di hadapan Allah jauh lebih penting daripada kehormatan kita di bumi. Kehormatan semacam itu tidak dapat diperoleh dengan menonjolkan diri dan menyombongkan diri. Sebab kehormatan itu hanya datang melalui kerendahan hati. Jadi di ayat 14, dan melalui tindakan kita yaitu mencari kehormatan yang datang dari Tuhan. Plummer mengatakan kerendahan hati merupakan paspor untuk naik ke kerajaan Allah. Jadi janganlah merasa layak mendapatkan suatu tempat kehormatan atau mengejar penghargaan demi gengsi, harga diri, dan atau untuk menaikkan status sosial kita. Tempat kehormatan kita di hadapan Allah jauh lebih penting daripada kehormatan kita di dunia ini. Kehormatan semacam itu tidak dapat diperoleh dengan menyombongkan diri, sebab hal itu hanya datang melalui kerendahan hati. Nah, jadi teman-teman dan Bapak Ibu, Tuhan membenci namanya kesombongan, membanggakan diri sendiri, dan jika dibiarkan ini adalah dosa yang mematikan. Orang yang sombong atau orang yang tinggi hati sesungguhnya sedang menuju pada kehancuran. Maka dari itu saya mengajak kita semua di sini untuk merendahkan diri di hadapan Allah kita Yesus Kristus. Maka Allah sendirilah yang meninggikan kita dan memberikan kita tempat yang terhormat, yaitu kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami sehingga kami mempunyai sikap dan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Agar Engkau selalu siap untuk membentuk kami dan selalu menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan. Oleh sebab itu, berilah kami seorang hati hamba, agar kami selalu dapat menghargai dan sesama kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, saya undang teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengakui iman kita bersama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sama-sama kita satukan hati kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada siang hari ini kami khususnya ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah situasi akan terjadi pemilihan umum Tuhan untuk presiden kami dan juga cawapres. Tuhan Yesus, tolong biarlah Engkau yang memimpin Tuhan setiap pihak yang terlibat dalam pemilihan ini, supaya bangsa kami selalu dipimpin Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang memang punya hati untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di level-level lain Tuhan, dari yang tertinggi maupun sampai dengan yang RT RW. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam mereka, sehingga mereka juga dapat memberikan yang terbaik Tuhan bagi masyarakat di bangsa ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja di seluruh dunia Tuhan, khususnya gereja Anglikan di tempat ini ataupun di tempat lain. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau terus memakai gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga setiap orang Tuhan yang datang ke gereja ini bisa mendapatkan berkat dan juga bisa menjadi berkat Tuhan bagi lingkungannya. Kami berdoa juga khususnya gereja kami di tempat ini Tuhan, GAI Saint Paul Bandung dan juga HTBC. Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang terus bekerja di antara kami Tuhan, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, perencanaan-perencanaan kami, biarlah Engkau yang terus ikut campur Tuhan dalam segala hal yang kami rencanakan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir maupun yang belum sempat hadir di tempat ini. Tuhan, mungkin beberapa dari kami memiliki pergumulan sendiri, beberapa dari kami memiliki hal-hal yang menjadi kesulitan Tuhan dalam sehari-hari kami. Ya Bapa, kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk mengambil saat teduh untuk bisa berkomunikasi sama Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa kami ya Bapa. Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui kesulitan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi pikiran kami Tuhan. Dan Tuhan, untuk setiap kami yang sedang mengalami susah hati, sakit, biarlah Engkau yang sembuhkan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa-doa kami ke dalam tangan Engkau. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan
Sekali lagi kita ingatkan, mungkin siapa tahu teman-teman ada yang terlupa. Di sini ada 2 kantong, ada kantong warna pink dan juga kantong warna biru. Untuk kantong warna pink itu untuk dana kita untuk Natal nanti tanggal 14 Desember, dan juga kalau kantong yang biru itu untuk dana umum ya, persembahan umum. Seperti itu. Dan petugas yang bertugas hari ini silakan maju. Dan mungkin untuk menyiapkan hati kita memberi persembahan, jangan khawatir saat memberi persembahan, karena saat kita memberi persembahan ini adalah bagian dari ibadah kita. Dan juga percayalah, di saat kita memberi apapun yang kita miliki ya, mau itu hanya 100 rupiah, 200 rupiah, tapi Tuhan hanya melihat hati dan Tuhan akan memberikan lebih-lebih daripada itu. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Untuk pengumuman saya serahkan. Baik teman-teman, kami ada beberapa pengumuman. Yang pertama pastinya ucapan selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir selama beberapa minggu ini, dan khususnya teman-teman yang baru saja hadir. Apakah ada hari ini? Atau sudah pernah semua atau mungkin di Zoom? Kami rindu untuk berkumpul bersama-sama lagi setiap hari Minggu. Lalu Referen Yopi Buyung, Bu Hertina beserta beberapa pengurus sedang mengikuti retreat di Bogor, itu retreat Anglikan Jakarta Jawa Barat, dan hari ini mereka akan perjalanan pulang ya, kembali ke Bandung. Kita doakan semoga selamat sampai ke Bandung lagi. Lalu kami masih mengadakan bazar Natal, masih jual moring ya, jadi bagi teman-teman yang ingin membeli bazar Natal kami untuk membantu dana di acara Natal nanti, bisa hubungi Kak Sonia atau mungkin Kak Kristi. Untuk saat ini Kak Sonia ya, hubungin Kak Sonia. Lalu untuk Connect Group itu masih berjalan setiap hari Sabtu, ada Connect Group Daisy itu jam 4 sore dan Iris itu jam 6 atau jam 7 sore ya. Iya, kami rindu untuk berkumpul bersama-sama baik di hari Minggu atau nanti di Connect Group setiap hari Sabtu. Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Sekarang kita akan menyelesaikan ibadah kita. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan? Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Membuka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu,
Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk untuk kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang indah di siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai, tapi jangan dulu pulang karena kita akan menikmati berkat Tuhan di bawah bersama. Teman-teman bisa bangkit berdiri untuk saling bersama, salam-salaman kiri kanan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Vero. Aduh, ini item-item apaan sih? Terima kasih. Makasih. Sering-sering ya. Aduh.